mendapatkan kabar dari warga bahwasanya ada satu warga yang saat ini sedang mengalami sakit kritis, komplikasi, yang hanya berdiam diri di rumah tanpa ada pengobatan serius dari pihak rumah sakit. Nah, setelah saya datangi, ternyata yang bersangkutan itu secara ekonomi itu termasuk golongan yang miskin. Harusnya itu mendapatkan fasilitas kesehatan gratis PBIJK, namun tidak dapat. Kemudian yang bersangkutan juga tidak tahu tentang adanya PBIJK tersebut. Nah, termasuk yang bersangkutan itu juga tidak mengetahui tentang informasi vaskes gratis dari pemerintah daerah di luar PBIJK. Nah, kalau di Jember yang namanya UHC itu kan gratis juga untuk kalangan masyarakat tanpa memandang struktur ekonomi. Nah, di sini menjadi catatan penting bahwasanya ternyata khususnya tentang vaskes gratis ini, entah itu lewat pemerintah pusat bansos ataupun vaskes gratis dari pemerintah daerah, itu tidak tersampaikan ke keseluruhan masyarakat. Karena memang masyarakat miskin itu minim akan informasi. Nah, menjadi penting di sini peran kepala desa. Ya, kepala desa sebagai kepala pemerintahan harusnya bisa mengkondisikan tentang vaskes gratis ini, dua vaskes gratis ini. Nah, maka dari itu harapannya ke depan tidak ada lagi yang namanya masyarakat itu tidak tahu informasi terkait vaskes gratis ini. Maka kepala desa harus segera melakukan tindakan. Yang pertama, kepala desa harus memanggil seluruh perangkat desa, kemudian seluruh kepala dusun, RT dan RW dari satu desa tersebut, dan tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing dusun. Nah, kemudian setelah ini berkumpul dikasih informasi bahwasanya ada yang namanya PBIJK, bansos PBIJK dan vaskes gratis dari pemerintah daerah atau UHC. Nah, kemudian informasi ini harus disampaikan secara detail dan juga diinformasikan ke warganya di masing-masing RT. Nah, informasi yang tersampaikan masing-masing RT ini bisa lewat lewat selebaran bahwasanya pemerintah menyiapkan ini. Pun misalkan tidak ada masalah karena RT itu kan yang dihandle kan kurang lebih 60 kepala keluarga. Ketika ada warga yang sakit, saya pikir ketua RT juga akan tahu. Nah, dilihat dari kondisinya dia itu cocok untuk PBIJK atau untuk UHC. Nah, kemudian yang kedua, kepala desa harus bisa membuat papan informasi di kantor desa bahwasanya ada yang namanya vaskes kesehatan gratis dan juga ada UHC, vaskes kesehatan gratis dari pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi informasi ini tidak tersampaikan. Begitu. Nah, kemudian ketika ada warga yang memang golongannya itu miskin, itu ternyata tidak menerima vaskes gratis bansos berupa PBIJK karena kendala di desil yang masuk desil 6 ke atas, maka ini harus dicari solusinya. Kalau memang yang bersangkutan itu termasuk golongan miskin dan ini masuk ke golongan ke desil 6, maka harus dicari solusinya. Kenapa dia masuk ke desil 6 padahal miskin? Nah, harus dicari. Nah, biasanya itu karena faktor pekerjaan. Nah, kalau faktor pekerjaan itu yang bersangkutan itu wira swasta, ternyata itu aslinya itu buruh tani atau buruh gudang, ya segera saja kepala desa melalui perangkat-perangkatnya harus mengarahkan yang bersangkutan ini untuk segera merubah data KTP. Ya, yang mana yang di KTP itu wira swasta, ya karena kondisinya memang buruh, ya diganti buruh. Segera lakukan perubahan di kecamatan. Nah, ketika ini di kecamatan status pekerjaan ini sudah berubah menjadi buruh, maka otomatis data sen itu juga akan berubah. Nah, ketika ini data sen sudah berubah, maka kemungkinan besar data desil juga akan mengikuti. Begitu. Nah, akan mengikuti, kemudian akan turun desilnya di bawah desil 6 dan dia akan masuk desil 1, 2, 3, tentu itu harus ada verifikasi dan validasi. Nah, karena perangkat desa dan petugas lainnya itu sudah tahu tentang cara menilai, maka proses perubahan apakah dia masuk desil 1, 2, 3 dengan fasilitas bansosnya, kalau desil 1 otomatis semua harusnya dapat. Nah, ini bisa terverifikasi dengan cepat dan tepat.